Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswi MTS Miftahul Huda? Semoga siswa-siswi MTS Miftahul Huda selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam pembelajaran kalian selalu sehat, selalu energi. Baik, pertemuan pada kali ini tentang bab 5, tentang bab keteladanan Nabi Sulaiman. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita seperti biasanya berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai? Mari kita belajar bersama-sama tentang bab 5 akidah akhlak keteladanan Nabi Sulaiman. Peta konsep pembelajaran yang nanti kita pelajari tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Jadi adapun peta konsep tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman ini, yang pertama pengertian Nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga perilaku yang mencerminkan Nabi Sulaiman. Keempat cara-cara mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang kelima, manfaat meneladani keteladanan Nabi Sulaiman. Jadi peta konsepnya itu ada 5, yang mana peta konsep ini sebagai rujukan apa yang perlu saya sampaikan pada pertemuan bab pada hari ini, yaitu bab tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Baik anak-anakku, kita lanjut, yaitu pengertian Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun setiap nabi pasti rasul, namun tidak sebaliknya, ya. Jadi nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Adapun hikmah diutusnya nabi dan rasul: A. Nabi dan Rasul memberikan teladan bagi manusia. B. Nabi dan Rasul merupakan penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk hidup dan peringatan bagi manusia. C. Nabi dan Rasul sebagai penyampai agama Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat manusia. Adapun dalil adanya Nabi dan Rasul ada di Al-Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. Baik, kita lanjut, yaitu tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam sejak kecil sudah terlihat kecerdasannya, terutama tentang hukum. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam nabi yang bijaksana dalam memutuskan perkara di masyarakat. Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang, dapat menguasai jin, setan, serta angin yang menjadi kendaraannya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki sifat tangguh dan tegas dalam mempertahankan akidah Islam atau agama tauhid. Adapun perilaku yang mencerminkan meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, berani berpendapat secara bijaksana, pandai menguasai emosi meskipun menghadapi masalah berat, tegas dan amanah dalam memimpin, serta bertanggung jawab jika ada tugas dan kewajiban yang semestinya dilakukan. Dan perilaku yang mencerminkan dan meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam selanjutnya, yaitu beliau adil dalam mengambil keputusan, teguh pendirian dan mempertahankan akidah, tunduk dan patuh melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala.
dan Nabi Sulaiman tidak sombong meskipun memiliki kecerdasan dan kelebihan. Beliau menggunakan kekayaan yang dimiliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyerahkan diri atau pasrah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perilaku yang mencerminkan meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, bagaimana cara-cara mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, membiasakan diri membaca buku atau sumber bacaan lainnya tentang agama, khususnya kisah Nabi. Melatih diri untuk selalu menyisihkan sebagian rezeki untuk beramal. Membiasakan berbagi ilmu dengan siapa saja yang membutuhkan agar tidak menjadi kikir ilmu. Terus, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Dan selanjutnya, berusaha menjadi orang bijaksana terhadap siapa saja dan tidak merasa bangga jika dipuji orang lain dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat meneladani keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, semakin membuka cakrawala berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengetahui betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan potensi kepada manusia untuk menjadi insan yang baik. Semakin merasakan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Dan semakin yakin bahwa kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menyadari bahwa kecerdasan dan kekayaan tidak ada gunanya jika tidak diimbangi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya terkait apa yang saya sampaikan yang berhubungan dengan meneladani kisah Nabi Sulaiman pada bab yang terakhir, yaitu bab yang kelima. Ya, oke. Untuk slide selanjutnya saya akan tunjukkan kepada kalian, yaitu rangkuman. Yang mana rangkuman ini merupakan rangkuman apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir. Monggo untuk rangkuman ini kalian baca sendiri, kalian simak sendiri, dan kalian pahami. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang saya sampaikan tidak cocok, tidak berkenan di hati anak-anakku, siswa-siswi MTS Al Huda, saya mengucapkan ribuan permohonan maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.